semua pelaku ekonomi ini kena. Sekarang ini secara langsung memang dampaknya adalah potensinya akan kurang bagus. Jadi ada uang lebih, itu lebih baik untuk diinvestasikan. Pandemi Corona kali ini berdampak sangat luas. Salah satunya adalah krisis ekonomi global. Bersama saya Timi Wijaya di acara Tatap Muka. Dan sebentar lagi saya akan berbincang-bincang dengan salah satu financial advisor. Saksikan. Hai Mas Anu, apa kabar? Iya, baik. Mas Anu, kalau ngelihat track rekornya Mas Tano 2002 mulai kerja sampai 2016 ya? Banker ya? Iya, 2016 November. Terakhir mendirikan financial 2002 sampai 2016 November, saya sebagai banker ada 3 bank, yang terakhir di Citibank. Terus tahun 2017 awal, itu kita mostly kumpulan dari teman-teman banker itu, istilahnya kayak mempunyai komunitas namanya Citibank, yang dimana masing-masing teman ini sebagai financial advisor gitu. Jadi memberikan advice ke klien-klien kami ya, Mas ya, untuk bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Emang seberapa susahnya sih sampai butuh seorang advisor itu? Nah, ini utamanya untuk klien high net worth income ya. Jadi kalau di bank itu gampangannya yang portfolio minimum 1 miliar. Ya, jadi untuk klien-klien itu nggak bisa digandingkan dengan digital. Jadi harus face to berikan advice. Ya. Income per bulannya 1M bisa dikatakan bahwa dia high income ya? Atau bagaimana? Biasanya yang untuk nasabah prioritas itu yang income-nya per tahun itu minimum 5M-an. Jadi atau yang gampangannya biasanya di bank itu nasabah prioritas. Nasabah prioritas kan biasanya minimum 1M untuk eligible menjadi nasabah prioritas. Gitu. Oke. Dan mereka butuh advisor seperti sampean ya? Jadi mereka butuh seseorang yang sudah dikenal dari track record-nya, terus butuh advice dari manusia, nggak bisa digantikan digital, karena ini bank besar. Oh, ya. Ratusan ribu, 1 jutaan, itu kan semua sekarang biasanya digital. Makanya kenapa di bank untuk private client itu butuh ada orang yang menghandle, namanya relationship manager, gitu, RM. Oke. Mas, pandemi Corona, ekonomi pasti goyah ya. Ingat nggak kita kejadian tahun 98 itu kan krisis. Perbedaannya apa? Kalau menurut sampean antara krisis 98 dengan krisis sekarang ini? Kalau 98 itu kan sifatnya spesifik di Asia gitu ya. Kalau 2008-2009 itu epicentrumnya di Amerika sama di Eropa, tapi mostly di Amerika. Kalau yang sekarang ini epicentrumnya itu menyeluruh, jadi secara global itu kena dampaknya. Jadi ini impact-nya terhadap ekonomi ini baru bisa kita lihat nanti 2 kuartal ke depan ya. Ini masih permulaan. Jadi sekarang ini market market merespon kejadian corona ini masih permulaan. Karena data-data ekonomi impact-nya itu akan kelihatan nanti di 2 kuartal selanjutnya. Tadi bilang bahwa ini masih permulaan. Padahal banyak sekali perusahaan yang gulung tikar. Ini menurut sampean pandangan tentang ekonomi di pandemik ini bagaimana sih? Dengan adanya pandemi corona ini ya, itu hampir semua pelaku ekonomi kena. Jadi yang namanya pelaku ekonomi itu kan rumah tangga, jadi individual rumah tangga. Ada pelaku ekonomi namanya perusahaan, ada pelaku ekonomi namanya pemerintah, ada pelaku ekonomi yang sifatnya global ya, investor, hubungannya ekspor-import kayak gitu. Dan pelaku ekonomi dari perbankan. Jadi semua pelaku ekonomi ini kena. Jadi sekarang ini secara langsung memang dampaknya adalah secara langsung potensinya akan kurang bagus terhadap data-data ekonomi nantinya yang akan keluar. Tapi kalau data ekonomi yang keluar kuartal terakhir ya, kuartal 1 2020 itu terlihat masih belum ada impact karena kejadian corona ini kan terjadi di Maret, pertengahan Maret kayak gitu ya, awal-awal Maret. Jadi impact-nya di kuartal 1 belum kelihatan, tapi impact-nya nanti benar-benar terlihat dalam exposure di financial reportnya itu nanti kuartal ke depannya lagi. Makanya kenapa saya bilang ini masih permulaan gitu.
Kita bicara rumah tangga dulu, kemudian keuangan perusahaan. Kira-kira menurut sampean apa yang harus dilakukan oleh gampangnya keluarga dulu deh. Bagaimana cara dia menggunakan uang dengan bijaksana di saat pandemi corona ini? Intinya saat ini yang menjadi problem utama itu tentang cash flow, tentang likuiditas. Jadi tentang likuiditas masing-masing pelaku ekonomi tadi itu. Jadi dimulai dari rumah tangga, tapi semua pelaku ini saling berkaitan. Yang dimana Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa kira-kira pertumbuhan ekonomi 2,5%. Dari sebelumnya 5% itu kan dasarnya adalah nanti yang hitung untuk pertumbuhan ekonomi itu kan ada 4 pilar. Jadi ada konsumsi ini dari rumah tangga pasti. Ada konsumsi, ada pengeluaran investasi. Investasi ini biasanya dari pelaku ekonomi namanya perusahaan-perusahaan, baik yang lokal maupun yang asing yang invest di Indonesia. Ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor-impor. Jadi kenapa Bu Sri Mulyani memprediksikan pertumbuhan ekonomi bisa turun sampai 50% dari sebelumnya? Itu karena itu. Untuk rumah tangga contoh, rumah tangga di sini dengan banyaknya sekali PHK, dengan banyaknya sekali bagi entrepreneur yang pemotongan gaji juga ada ini. Iya, ada pemotongan gaji, ada PHK, itu bagi yang employee ya. Ada yang punya bagi entrepreneur yang sifatnya rumah tangga tapi pekerjaannya adalah itu. Bagaimana kalau yang itu? Kalau yang entrepreneur keluarga bagaimana itu? Iya, kalau yang berwirausaha tentunya juga tergantung berwirausahanya dalam bisnis apa. Tapi sekarang mostly yang kena impact adalah semua sektor bisnis. Tapi kalau misalkan rumah tangga tapi bisnisnya yang berhubungan dengan telekomunikasi atau berhubungan dengan pharmaceutical atau obat-obatan kayak gitu ya, itu impactnya nggak begitu besar. Tapi kalau rumah tangga atau perusahaan yang di luar sektor itu impactnya sangat lumayan. Artinya kalau menurut sampean sendiri, kira-kira yang paling bagus untuk dilakukan di saat pandemik ini apa? Investasi apa kira-kira? Atau peluang bisnis apa? Tentunya sekarang adalah perlu menata ulang lagi. Bagi perusahaan, bagi rumah tangga, bagi kita semua itu perlu menata ulang lagi. Yang biasanya misalkan ada 100% income gitu ya. 10%-nya untuk dana darurat biasanya ini. Yang artinya financial planning kan seperti itu. 10% untuk dana darurat, terus 40-50% untuk kebutuhan. Yang lainnya untuk investasi, ada lagi yang digunakan untuk saving, istilahnya kayak beli insurance atau beli ikut di tabungan kayak gitu ya. Kalau kondisinya sekarang, misalkan bagi yang berpenghasilan udah berkurang, itu tentunya sekarang harus yang pertama bisa juga memanfaatkan dana darurat yang biasanya udah rajin menabung sebelum-sebelumnya. Biasanya perusahaan juga menyediakan tentang itu, biasanya dana pensiun lembaga keuangan atau misalkan mengharuskan karyawannya untuk menabung di di reksadana atau segala macam, itu yang bisa dimanfaatkan. Hanya portfolio dana darurat itu kan setiap orang macam-macam. Kalau yang portfolionya di pasar uang atau di deposito atau pasar uang itu contohnya deposito atau tabungan, itu mungkin bisa liquid, bisa langsung dipakai. Tapi kalau portfolionya yang jenis resiko yang agak tinggi, risk profile-nya misalkan ditaruh di obligasi atau di saham kayak gitu, itu tentunya misalkan diambil untuk sekarang ini kurang begitu menguntungkan. Karena obligasi dan saham saat ini merah semua ya? Merah semua. Jadi sekarang saham itu dari posisi tertinggi 6.600 sejak pandemi ini kan sekarang sempat kemarin menyentuh 3.950. Jadi itu turun 40% lebih, mendekati 50%. Nah, obligasi juga sama, obligasi turun 30-40% dari posisi tertinggi. Nah, tentunya kalau misalkan itu dipakai ya sayang sekali. Yang menurut sampean kira-kira yang sangat bijaksana untuk keluarga dalam melakukan investasi apa? Atau mungkin wirausaha lainnya apa? Kalau investasi, kalau misalkan memang ada yang diinvestkan seperti yang tadi, setiap individu kembali ke risk profile-nya masing-masing. Kalau tidak mau menerima resiko, berarti harus di instrumen investasi namanya pasar uang. Kalau yang mau menerima resiko jangka pendek, itu boleh sekarang di obligasi. Di obligasi pemerintah kan banyak tuh, ada ORI, Sukuk, FR, segala macam itu. Atau yang mau menerima resiko atau volatilitas jangka pendek yang tinggi itu di saham, itu udah bisa dilihat. Ini kan istilahnya kayak
tantangan yang seperti sekarang ini, itu ujung-ujungnya pasti akan rebound kembali, karena semua negara itu menggelontorkan kayak kuantitatif easing gitu ya, kayak stimulus moneter itu yang besar-besaran gitu. Nah, itu untuk investasi. Sedangkan kalau yang untuk usaha, tentunya usaha-usaha yang sekarang yang bisa diakses melalui work from home atau di rumah, itu mungkin yang bisa masih jalan itu adalah misalkan kayak bisnis online kayak gitu. Jadi semuanya kan kayak jualan barang kayak itu yang bisa dilakukan, atau jualan masker, jualan sanitizer atau segala macam. Ya itu contoh. Artinya meskipun work from home juga nggak perlu harus berhenti untuk berusaha ya. Misalkan kita tetap jual makan tapi lewat kita pasang di story, kan medsos sekarang di setiap harinya orang kan hampir sekarang 70% di waktu bangunnya itu pasti kan pegang handphone. Jadi itu bisa sosialisasi lewat jualan, lewat media sosial sih. Kalau dari City Friends sendiri sarannya apa untuk saat ini? Jadi cost efisiensi itu lebih baik ya sekarang ini. Kalau misalkan ada selisih, ada uang lebih, itu lebih baik untuk diinvestasikan karena hampir semua instrumen saat ini lagi murah-murahnya. Kalau boleh sharing, nasabah-nasabah kaya itu biasanya kayanya itu daripada krisis kayak gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga pandemi corona ini segera selesai ya. Iya, sama-sama Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngecek kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai ya. Jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap Muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.